Prof, Yon, silakan dilanjut, Prof. Ini biar santai, rileks juga, Prof. Silakan, Prof. Iya, hal kedua, yang pertama tadi saya lihat itu ya, bahwa kecakapan yang sifatnya personal development untuk pengembangan diri itu juga bagian penting dari sekolah vokasi, pendidikan vokasi ya. Nah, hal kedua yang saya soroti sebetulnya mahalnya pendidikan vokasi. Biayanya pendidikan vokasi berkali-kali lipat dari pendidikan umum atau apa tadi diistilahkan akademik ya, tapi dua-duanya akademik. Tapi menurut saya pendidikan umum itu jauh lebih murah dari pendidikan vokasi. Pada saat yang sama, minat untuk pendidikan vokasi itu lebih rendah daripada pendidikan umum. Misalnya, Cak Lontong anaknya sekolah di mana, Cak Lontong? Sekolah di sekolahnya, Bro. Kan maksudnya gini. Oh, jurusannya. Ini, Prof, anak saya kuliah. Ya. Ada yang kuliah, ada yang baru lulus SMA. Nah, SMA bukan SMK ya, Cak Lontong? Bukan, anak saya yang perempuan SMA. Kenapa nggak milih SMK, Cak Lontong? Nah, coba saya tanya anak saya dulu, Prof ya. Ya. Karena yang milih sekolah ada saya. Memberi kebebasan rata-rata anak Prof ini SMA. Ginilah bedanya ya kualitas orang kalau Prof itu gini kan pertanyaan yang sederhana pun susah untuk dijawab. Terasa di apa dadar disertasi ya. Iya. Nah, itu rasanya kalau ditanya profesor Nah, gitu. seperti diuji itu rasanya gitu. Iya. Anak saya SMA. Benar. Iya, menurut ada lelucon yang mengatakan bahwa pendidikan vokasi itu hanya cocok untuk anaknya orang lain. Anak kita nggak cocok gitu. Nah, ini yang harus Pak. Menurut saya Pak Dirjen punya tugas yang lumayan berat ini ya untuk mengubah perspektif seperti itu, bahwa yang tadi diungkapkan bahwa sekolah kejuruan atau pendidikan vokasi itu tidak terminal ya, tidak hanya berhenti tapi ada kelanjutannya. Itu jadi menurut saya itu hal yang penting sekali untuk diungkapkan disampaikan ke masyarakat. Juga yang penting lagi adalah peluang untuk orang yang sudah kerja untuk masuk lagi pada pendidikan vokasi. Menurut saya itu juga hal yang baik terjadi di beberapa negara tetangga ya yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi multi entry. Jadi masuknya bukan hanya dari tahun pertama, tetapi dari tahun kedua, tahun ketiga yang sudah bekerja bisa masuk lagi. Hal itu yang menurut saya perlu diperjuangkan. Jadi dan pendidikan vokasi di Indonesia itu ada yang berhasil ya, menurut saya banyak yang berhasil. Salah satunya yang saya ingat baik itu Politeknik Mekanik Swiss ya. Nah itu satu hal yang awal dari politeknik yang menurut hemat saya perlu dicari ya, resep suksesnya waktu itu bagaimana dan berhasil menarik lulusan SMA yang baik-baik itu. Mungkin Pak Dirjen bisa mengungkapkan analisis yang lebih tajam tentunya daripada saya. Itu dulu Cak Lontong. Siap, Prof. Ini memang tadi ada lelucon dari profesor yang menurut saya memang pas banget ya bahwa kayaknya pendidikan vokasi ini cocoknya untuk orang lain gitu. Karena tadi Prof ngetes anak saya, kita ngomong masalah vokasi, anak saya SMA gitu. Nah, tapi sebelum Prof, putranya dulu SMA apa STM, Prof? Enggak, anak saya SMA
SMA. Oh bener, berarti bener ini. Untuk orang Berarti ini lain. sebenarnya bukan lelucon, ini seperti ini- tradisi ya. Tapi ya itu PR, itu PR. PR, ya. Saya takut tanya anaknya Pak Dirjen tapi. Itu PR, PR. PR. Jadi Terima kasih, Bro. memang kalau bisa memang niat dari anaknya, passion dengan juga dorongan dari orang tua. Ya, Apalagi sekarang di dunia ini yang skill tuh kayak ya, di ya. dunia kita Pak, digital itu Hmm. skill editor sekarang Iya. gila Pak. Mungkin Skill dulu tuh terjebak di dalam orang Indonesia itu kan paling seneng kalau anak SD masuk SMP favorit, ya. anak SMP masuk SMA favorit. Iya. Padahal belum tentu passion. Nah, Jadi mereka tuh belajar seperti bertanding belajar, nilainya menghafal sebanyak-banyaknya, bisa nggarap soal biar bisa diterima di apa yang favorit-favorit. Padahal belum tentu passion. Dan dunia pekerjaan kan bukan tentang itu sebenarnya. Iya. Nah ini memang stigma yang harus kita ubah. Sehingga apa? Tadi ya terima kasih Prof diingatkan, anak saya juga SMA. Tapi mungkin tapi mungkin anak saya nomor 2. Coba bilang anak saya nomor 2 itu anak SMP. Pak kayaknya saya SMK cocok ya. Tapi gini. Artinya nanti SMK itu akan ada SMK fast track. SMK bukan 3 tahun, tapi SMK 4,5 tahun. Tapi itu D2, lulusnya D2, setara D2. Jadi anak SMK itu bisa bablas masuk ke perguruan tinggi. Terus nanti kalau lanjut ke D4, itu tidak dari tahun pertama. Itu dari tahun ketiga. Nah itu tadi yang dikatakan multi entry, multi exit, plus rekognisi pembelajaran lampau. Jadi akan ada banyak fleksibilitas, ekosistem dinamik dan fleksibel di dunia vokasi, pendidikan vokasi itu dari SMK, seamless dengan pendidikan tinggi vokasi, sampai seamless dengan S2 vokasi, bahkan ke luar negeri dan sebagainya. Ini akan membuat, jangan ragu, moga-moga anak saya nomor 2, mungkin kalau mau masuk SMK, saya akan yes, gitu. Jadi banyak ya ternyata linknya apa misalnya kalau udah masuk. Ya kalau dulu kan terjebaknya anak-anak SMK ya, mohon maaf seperti itu. Anak diploma, dulu diploma 3. Iya benar. Ya, diploma 3 kan ya bikin repot lah. Maka kita naikkan ke D4 semua. Padahal kalau salah eja dikira sekolah diplomat mungkin banyak gitu yang Diplomat luar negeri HI. Oh, diploma 3 itu diplomat, 3-nya dihilangi ya. Iya.